Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat, Kalintar selaku Ketua Pelaksana dari acara Sixty Sessions ini, terus kepada yang terhormat, kepada para pembicara-pembicara yang pastinya berbakat semuanya dan berpengalaman, dan kepada yang terhormat, kepada para audiens dari Sixty Sessions ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica selaku MC. Nah, pada malam hari ini akan diadakan acara talk show yang bernama Sixty Sessions. Nah, temanya dari acara Sixty Sessions adalah persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Pastikan kita semua nih penasaran banget ya tentang PTN nih. Terlebih lagi untuk kakak-kakak angkatan 2021 nih yang gencar-gencarnya mencari informasi tentang PTN, seperti informasi yang bagaimana sih caranya biar bisa masuk PTN, apa saja tips dan triknya, terus apa aja yang perlu dipersiapin, dan jalurnya tuh apa aja biar kita bisa masuk PTN. Nah, di sini Sixty Sessions ingin membantu kakak-kakak semua untuk memperoleh informasi penting tersebut dengan lebih mudah. Nah, ini juga untuk untuk kakak-kakak angkatan 2022 atau yang di angkatan 2023 yang ingin mempersiapkan PTN jauh lebih awal. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan nih untuk moderator kita dan para pembicara-pembicara yang pastinya sudah hebat-hebat banget dan berpengalaman. Mungkin Kak Aulia bisa bantu share screen. Nah, ini ada moderator kita, moderator dari Sixty Sessions yang pastinya udah certified public speaker banget ya. Namanya Naufal Ramiza, tanggal lahirnya 4 Januari 2005. Sosial medianya, Instagramnya ada Naufal Ramiza, double A. Lainnya ada NRAV, Nraf. WhatsApp-nya bisa dicek sendiri. Terus pengalaman berorganisasinya nih. Yang pertama ada Ketua Pengurus PMR SDN Pancoran 01 pagi tahun 2015 sampai tahun 2016. Terusnya lagi ada pengurus OSIS SMPN 107 Jakarta periode 2017 sampai 2018. Terus yang ketiga ada panitia pentas seni Stratofonzo episode 3 tahun 2017. Yang keempat ada panitia pentas seni Stratofonzo episode 4 tahun 2018. Yang kelima ada panitia pentas seni Stratofonzo episode 5 tahun 2019-2020. Dan yang terakhir nih yang sekarang itu adalah pengurus OSIS SMA 60 Jakarta periode 2020-2021. Selanjutnya pendidikannya ada SD yaitu SDN Pancoran 01 pagi, terus SMP-nya di SMPN 107 Jakarta dan SMA-nya di SMA 60 Jakarta. Nah, langsung aja nih aku memperkenalkan para pembicara-pembicara yang hebat-hebat semuanya. Yang pertama ada Kak Zaki Tantra Narotama, tanggal lahirnya 10 Januari 2002, sosial medianya ada Instagramnya yaitu Zaki Tantra, lainnya ada Tantra Zaki, WA-nya bisa dicek sendiri. Terus pengalaman berorganisasinya nih, yang pertama ada Ketua Sekbid Keagamaan OSIS SMPN 182 Jakarta, periode 2016 sampai 2017. Yang kedua ada anggota Sekbid Keagamaan OSIS SMA 60 Jakarta, yaitu periode 2017 sampai 2018. Yang ketiga ada Wakil Ketua Forum Komunikasi OSIS DKI, yaitu periode 2017 sampai 2018. Yang keempat ada Wakil Ketua OSIS SMA 60 Jakarta, yaitu periode 2018 hingga 2019. Yang kelima ada Ketua Forum Komunikasi OSIS DKI, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Nah, ini ada pendidikannya. Yang pertama itu SD, itu SDN Cilandak Barat 09 pagi, dari tahun 2008 sampai 2014. Ada SMP-nya, itu SMPN 182 Jakarta, periode 2014 sampai 2017. SMA-nya ada SMA 60 Jakarta, periode 2017 hingga periode 2020. Dan yang sekarang itu kuliahnya di Universitas Brawijaya. Nah, yang narasumber kita yang kedua nih ada Kak Depia Syarani Riyandita, tanggal lahirnya 13 April 2002, sosial medianya ada Instagramnya itu Depia Syarani. Pengalaman berorganisasinya nih, 1. Anggota Sekbid Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, periode 2017 hingga 2018. Yang kedua ada Ketua Sekbid Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, periode 2018 hingga 2019. Dan yang terakhir ada pendidikannya nih.
Yang pertama ada SD, yaitu SDN Ragunan 09 pagi. Yang kedua ada SMP, itu SMP 56 Jakarta. Yang ketiga ada SMA-nya itu SMA 60 Jakarta. Dan yang sekarang nih kuliahnya di Universitas Indonesia, Prodi Geografi. Narasumber yang ketiga, Kak Ahmad Syamsul Ma'rif, tanggal lahirnya Jakarta 21 Mei 2002. Sosial medianya ada Instagramnya itu Asyamsum. Pengalaman berorganisasinya, satu ada Wakil Sekbid Seni Budaya OSIS MTSN, satu periode 2015 hingga 2016. Yang kedua ada Wakil Ketua OSIS MTSN, satu periode 2016 hingga 2017. Yang ketiga ada Wakil Sekbid Sastra dan Budaya OSIS SMA 60, periode 2017 hingga 2018. Dan yang keempat ada Ketua Sekbid Olahraga OSIS SMA 60 periode 2018 hingga 2019. Nah ini sekarang pendidikannya nih. Ada SD-nya yaitu SD Darul Hasanah. Terus yang kedua SMP-nya MTS Negeri 1 Jakarta. Yang ketiga ada SMA-nya itu SMA Negeri 60 Jakarta. Dan yang keempat yang sekarang nih itu Ilmu Politik di Universitas Brawijaya. Nah, itu yang bisa saya berikan berdasarkan biodatanya. Bisa kita ini dulu dong, applause dulu untuk moderator dan narasumber kita semua. Hebat-hebat semuanya. Nah, langsung saja nih saya mau membacakan rundown dari acara 60 Sessions. Nah, yang pertama ada pembukaan oleh MC. Yang kedua, ada pembukaan oleh Kak Lintar selaku Ketua Pelaksana. Dan yang ketiga ini kita tunggu-tunggu, itu sharing topik bersama narasumber yang pertama. Terus yang keempat ini kita break dulu salat Isya. Sehabis kita break, yang kelima langsung sesi tanya-jawab bersama narasumber yang pertama. Terus yang keenam kita langsung sesi foto bersama. Yang ketujuh, kita sharing topik bersama narasumber 2 dan 3 beserta sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutupan oleh MC. Langsung saja moving on to the next step untuk Kak Lintar Renggubumi selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan kata-kata sambutan. Kak Lintar, dipersilakan. Nah, terima kasih banyak MC Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT atas kesehatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Yang saya terhormat para narasumber, Kak Zaki Tantra Nurutama, Kak Debita Syarani, dan Kak Syamsul Ma'rif selaku narasumber untuk talk show ini. Yang terhormat Ibu Sti Ayu Azinta selaku Ketua OSIS. Yang terhormat Bayu Triudanto selaku Ketua MPK periode 2020-2021, dan teman-teman audiens yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Pelaksana hanya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak kita yang bersedia dan merela waktu dan kesempatannya untuk menjadi narasumber untuk talk show 60 Sessions ini. Berbicara tentang topik persiapan masuk PTN. Dan untuk para audiens, dan saya juga berterima kasih banyak kepada para audiens yang bersedia untuk mengikuti acara ini. Dan saya juga memberikan terima kasih saya kepada Kepala Sekolah, Pak Bahari Lubis, yang membuat acara talk show 60 Sessions ini dapat dilaksanakan. Demikian juga kepada Wakil Kepala Sekolah, Pembina OSIS, Ketua OSIS, Ketua MPK, dan pengurus OSIS MPK SMA 60 Jakarta. Semoga acara talk show ini dapat dilaksanakan dengan lancar, dan para audiens dapat menambah ilmu dan wawasannya dengan cara-cara bersiap untuk masuk PTN. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Lintar atas pemberian kata sambutannya. Sekarang langsung aja nih ke acara yang kita tunggu-tunggu nih. Nah, saya persilakan untuk moderator Naufal Ramiza untuk memimpin acara talk show dari 60 Sessions ini. Kita beri aplaus dulu untuk Naufal dong ya. Aduh, good luck Naufal. Baik, terima kasih Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada seluruh peserta Zoom malam ini dalam acara 60 Sessions beserta narasumbernya yaitu ada Kak Zaki, Kak Debita, dan Kak Samsul. Mungkin Kak Zaki, Kak Debita, dan Kak Samsul bisa say hello dulu dong nih buat peserta dari 60 Session hari ini. Hai teman-teman. Halo semua. Halo semuanya. Halo semuanya, maaf ya belum bisa on cam dulu sebentar. Iya Kak, siap. Terima kasih Kak Debita, Kak Zaki, dan Kak Samsul. Baik, untuk langsung saja kita mulai ke rundown-nya
yaitu sharing oleh narasumber pertama kita, yaitu Kak Zaki. Mungkin nih Kak Zaki boleh perkenalan diri dulu dong. Tadi kan sudah diperkenalkan oleh Jessica, mungkin hanya sebagiannya. Mungkin ada beberapa yang belum Kak Zaki share nih ke teman-teman. Boleh dong Kak di-share Kak, perkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sebelumnya asli speechless sih sama acara ini, sama MC-nya, sama moderatornya. Gila, keren, kalian luar biasa. Yang nggak ada di angkatan saya tadinya, ada di angkatan kalian. Walaupun kalian disebut, mohon maaf ya, saya juga angkatan corona ya, cuman nggak mematahkan semangat kalian untuk bikin program kerja yang pastinya keren banget. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Tantra Narotama Wiratmojo. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, jurusan sastra Cina. Sebelumnya saya juga pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 60 Jakarta dan pernah ada di posisi kalian menjadi pengurus OSIS MPK. Itu aja sih mungkin. Oke, thank you Kak Zaki. Nah, mungkin Kak Zaki bisa sharing nih. Kan Kak Zaki masuk PTN ini melalui jalur mandiri nih Kak. Nah, mungkin Kak Zaki boleh nih kasih penjelasan singkat mengenai jalur mandiri ini untuk masuk ke PTN. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti, atau mungkin ada teman-teman yang sudah mengerti tapi butuh penjelasan yang lebih singkat, lebih detail, agar lebih mudah dimengerti. Silakan Kak Zaki. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di jalur masuk PTN ada 3 tahap. Yang pertama itu ada SNMPTN atau yang biasa kita sebut jalur undangan. Yang kedua itu ada SBMPTN atau yang biasa kita sebut UTBK. Nah, yang ketiga ini ada jalur mandiri. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya yang pertama pastinya kuota. Kuota masuk di setiap universitas. Yang pertama kalau SNM itu biasanya setiap sekolah mempunyai kuota masing-masing. Kalau sekolah yang terakreditasi A, kalau tidak salah itu kuotanya 40% setiap sekolah. Nah, yang kedua ini ada SBMPTN. SBMPTN ini biasalah teman-teman udah tahu, ada UTBK atau yang disebut UTBK gitu. Nah, kalau saya tidak salah kuotanya itu 50% kalau nggak salah ya di setiap universitas. Nah, yang mandiri itu adalah seleksi yang dilakukan oleh universitas masing-masing. Itu biasanya kuotanya juga 50%. Nah, ada lagi perbedaan yang signifikan gitu. Yang pertama adalah pastinya dong masalah biaya. Nah, masalah biaya ini kalau SNMPTN biasanya free atau gratis untuk pendaftarannya. Biasanya sekolah mengajukan nama-nama yang kompatibel untuk mendaftar di SNMPTN gitu. Jadi nggak semuanya bisa masuk di SNMPTN. Makanya nih teman-teman harus berjuang nih supaya bisa namanya ada tercatut di dalam kuota SNMPTN. Setelah ada, itu pun belum tentu masuk di universitas. Teman-teman harus bersaing lagi sama sekolah-sekolah yang lainnya. Makanya saya bilang masuk universitas tuh bukan seperti masuk TK gitu. Masuk universitas itu seperti kalian masuk ke hutan yang pasti banyak rintangannya, entah itu hewan liar, entah itu cuaca buruk dan lain-lain. Nah, itu kalian harus persiapkan. Pastinya dong ada bawa bekal atau kalau ada hewan liar kita bawa senjata. Nah, itu yang harus kalian persiapkan gitu nantinya. Karena yang ikut ujian bukan kalian sendiri gitu. Masih banyak teman-teman kalian, bukan satu sekolah tapi satu Indonesia, itu harus diingat gitu. Nah, biaya tadi saya udah kembali ke biaya, saya udah jelaskan kalau SNMPTN free. Nah, kalau SBMPTN ini ada biaya pendaftaran. Kalau saya tidak salah kemarin saya ikut tuh 150.000. Nah, itu untuk satu kali ujian. Dan kebetulan tahun lalu tuh juga satu kali ujian gitu. Nah, kalau yang mandiri ini biaya biasanya universitas yang menentukan gitu. Mau ada kalau di kemarin saya di Brawijaya itu 300.000, ada kalau di UNES misalkan 250.000, itu beda-beda setiap universitas. Beda sama SBM. Kalau SBM semua rata 150.000. Nah,
Mungkin lebih saya highlight di mandirinya aja ya. Nah, teman-teman di sini saya cuma ngasih saran, ngasih motivasi buat teman-teman semua. Kalau teman-teman gagal di SNM, gagal di SBM, jangan putus asa. Masih ada Mandiri yang mau nerima kita gitu. Nah, ketika teman-teman gagal di undangan atau gagal di SBM, teman-teman bisa nyoba Mandiri di setiap universitas. Cobain aja semuanya, masukin. Pastinya orang tua teman-teman sekalian ya udah spare biaya lah, udah spend duit untuk anaknya masuk kuliah. Nah, di situ teman-teman coba masukin aja, jangan sampai putus asa. Oh, gue nggak lulus SNM, gimana ya? Begitu ikut SBM, wah gue lebih nggak lulus SBM. Terus begitu ikut Mandiri, nah itu teman-teman harus persiapkan karena kesempatan teman-teman tinggal satu di Mandiri. Pintu teman-teman buat masuk ke universitas negeri itu cuma satu. Nah, saya pun begitu. Gitu. Gagal nih di SNM. Aduh, gagal. Ya udah, masih berpikir masih ada SBM. Oke, SBM saya persiapkan tuh. Sebenarnya nggak persiapan banget sih, maksudnya. Nah ini buat evaluasi teman-teman nih, jangan sampai kalian belajar SBM itu dadakan. Kalau bisa dari kelas 11 sudah belajar, kalau bisa dari kelas 10 udah tahu materinya apa aja sih, terus apa yang diujikan sih, gitu-gitu. Nah walaupun belum kelas 12 ya, jangan sampai terlambat intinya itu, karena materi UTBK, materi SBM tuh banyak banget yang harus dipelajari. Soalnya dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu semua dipelajari. Nah, itu harus teman-teman persiapkan bukan dengan waktu yang sebulan 2 bulan gitu. Kalau saya kemarin hanya 2 bulan karena close pandemi kan, nah itu belajar ternyata gagal. Nah, itu jangan sampai ada di teman-teman. Masih banyak masuk di jalur masuk perguruan tinggi negeri. Gitu sih mungkin kalau untuk Mandiri. Bisa dicoba mungkin ya memang biayanya lebih besar karena semua tanggungan biaya ada di teman-teman sekalian. Kalau SNM kan ditanggung pemerintah, SNM tuh semua disubsidi pemerintah untuk biaya dan kawan-kawan. SBM setengah-setengah, satu sama kita, setengah kita, setengah pemerintah. Kalau Mandiri pure, kita semua yang membayar. Kalau SNM dan SBM itu ada uang pangkal, kalau Mandiri itu kalau SNM dan SBM nggak ada uang pangkal, kalau Mandiri itu ada uang pangkalnya, dan itu setiap universitas beda-beda. Kalau saya kemarin masuk, ini sharing aja ya, bukan mau ria atau mau apa nih, sharing. Kemarin saya masuk itu di angka 40 juta, itu teman-teman harus siapin untuk masuk Mandiri. Belum sama UKT. Kalau UKT saya kemarin alhamdulillah dapat yang murah 4,680. Nah, uang pangkal ini tenang aja, nggak dibayar setiap semester kok, dibayar di awal doang. Dibayar di ketika teman-teman dinyatakan lulus jalur Mandiri, ya udah teman-teman bayar uang pangkal itu gitu. Uang pangkal itu universitas yang mengatur semuanya. Gitu sih. Sama ini tips and trick nih ya masuk universitas melalui jalur Mandiri nih. Ketika ngisikan pasti ngisi biodata nih. Ngisi biodata itu bukan saya ngajarin pemalsuan data ya, maksudnya misalkan nih di situ ada tulisan gaji orang tua berapa, per bulan berapa, per tahun berapa, dan tunggangan kreditnya berapa, maksudnya ada beban kredit nggak, misalkan kredit mobil, kredit rumah, dan lain-lain. Nah itu coba teman-teman lebihin di gaji orang tua. Maksudnya misalkan nih contoh gaji orang tua saya 10 juta misalkan. Nah, teman-teman boleh tambahin misalnya jadi 15 juta atau jadi 11 juta, dan itu nggak berpengaruh. Maksudnya nggak akan ditanya pure gaji orang tua lu bener segini nggak? Itu nggak ditanya. Cuman paling mereka minta slip gaji. Nah, itu mungkin bisa permainan lah antara orang tua teman-teman sama kantor gitu. Karena yang dilihat pasti itu beban tanggungan orang tua ada berapa, gaji orang tua per bulan ada berapa, per tahun ditotalin berapa. Nah, itu yang harus, ini tips and trick sih. Ya dinaikin dikit lah gitu. Jangan ngepas banget gitu. Kalau emang udah besar, ya udah jujur-jujuran aja. Misalkan nih gaji orang tua kalian udah ada yang 40 juta per bulan atau udah ada yang 50 juta per bulan. Ya isi aja nggak apa-apa karena udah memang besar. Nah, ini lain hal dengan yang misalkan gaji orang tuanya mohon maaf 5 juta per bulan atau 7 juta per bulan. Ketika orang tua kalian sanggup untuk mendaftarkan anaknya di Mandiri, ya orang tua kalian siap untuk spend duit yang banyak pastinya gitu.
Mungkin itu sih tips and triknya. Ini beda-beda ya tiap fakultas. Kemarin teman saya ada yang di kedokteran itu habis 110 juta mandiri. Ya kedokteran teman-teman tahu lah gimana biaya ininya, biaya pendidikannya. Di VIA kemarin ada yang dapat 50 juta sama UKT 5 juta, jadi total 55 juta. Dan ini setiap fakultas, setiap prodi itu beda-beda. Tergantung di mana teman-teman pilih. Itu sih paling penjelasan singkatnya. Oke, terima kasih banyak Kak Zaki. Nah, mungkin Kak Zaki nih punya pendapat sendiri tentang jalur mandiri. Mungkin jalur mandiri itu seperti apa? Apakah sistemnya sudah baik ataukah bagaimana? Mungkin ada pendapat pribadi dari Kak Zaki sendiri. Oh ya, gini, bukan kemarin sih, banyak stigma di luar itu yang menganggap bahwa jalur mandiri ini dapat kelas paling terbelakang, dapat dikucilkan gitu. Maksudnya beda lah sama orang yang dapat SNM, beda sama orang yang dapat SBM. Nah, ini teman-teman harus open minded. Sekarang teman-teman balik. Duit yang kita bayarkan di universitas itu adalah duit subsidi untuk membayarkan teman-teman kalian yang ada di SNMPTN. Yang free uang kuliahnya atau biaya pendaftarannya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu duit dari kita gitu loh. Ini bukan mau mengajarkan sombong ya, cuman sini kita belajar buka pikiran aja, jangan sampai ada di antara benak teman-teman, benak pikiran teman-teman sekalian kayak wah gue mandiri nih, gue terkucilkan, gue yang paling bobrok lah istilahnya, gue yang paling bodoh istilahnya. Enggak seperti itu. Semua jalur tuh sama tujuannya sama. Apa sih pengen masuk universitas? Nggak mungkin jalur SNM pengen masuk kemana, jalur SBM masuk kemana, mandiri nggak kemana kan nggak mungkin kan. Semuanya tujuannya sama, itu mau masuk di universitas yang dituju gitu. Cuman jalurnya aja yang beda-beda. Kayak kita mau ke 60 aja. Kayak misalkan saya rumah di Depok, bisa lewat Ragunan, bisa lewat Lenteng Agung, bisa lewat Fatmawati. Nah, itu sih. Cuman tujuannya sama kan, mau ke 60, mau ke tempat yang sama gitu. Sama aja sih, nggak ada perbedaan gitu. Malah kalau di Brawijaya itu di kelas saya itu dicampur, mau yang SNM, mau yang SBM. Cuman nggak banyak, ya beberapa lah, 1-2 orang. Ada yang ikut di jalur SNM masuk ke kelas jalur mandiri, dan nantinya kalau teman-teman kuliah itu dipisahin. Kalau di prodi saya itu dipisah. Misalkan kelas A ini buat jalur SBM, kelas B buat jalur SNM, kelas C buat jalur mandiri. Nah itu tapi nggak ada perbedaan kurikulum. Paling cuman perbedaan dosen. Dosennya pun juga sama, kompatibel dalam mengajar. Nggak mungkin, ini dosen yang malas-malesan, gue kasih aja lah ke kelas mandiri. Enggak. Semua dosen itu sama rata, dan kita disamaratakan dalam haknya gitu loh. Hak untuk menerima bantuan, misalkan kemarin ada bantuan kuota dan lain-lain, walaupun kita mandiri yang stigma orang, banyak duit nih mandiri, ngapain sih lu minta kuota lagi? Nggak seperti itu, semua hak mahasiswa tuh sama gitu, dapat hak yang sama gitu sih. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti kelas 12 ingin maju ke PTN lalu tidak diterima di SBM, tidak diterima di SNM, tidak perlu takut untuk ke jalur mandiri ya Kak Zaki ya. Jadi tidak perlu takut dibedakan seperti itu. Betul. Nah, kalau Kak Zaki sendiri selain tadi secara financial ya, mungkin apa aja sih Kak yang Kakak siapin untuk masuk ke jalur mandiri ini Kak, untuk lolos jalur mandiri ini? Kalau untuk dipersiapkan mungkin entah tahun kalian berubah apa enggak ya. Waktu tahun saya itu nilai dari semester 1 sampai semester 5 yang sangat dibutuhkan gitu. Makanya buat teman-teman kelas 10, buat teman-teman kelas 11, kalian nggak ada kata telat buat berubah, nggak ada kata telat buat memperbaiki diri. Kecuali yang kelas 12 ini udah semester 1, untuk memperbaiki nilai menurut saya susah. Nah, buat teman-teman nih pesan saya, dari kelas 10 nih, kalian jejaki itu nilai. Jangan sampai ada nilai yang misalkan di bawah 81, di bawah 82 gitu-gitu. Nah, dilihat nanti rata-ratanya. Biasanya teman-teman bisa minta ke Pak Ode, guru BK. Ranking paralel gue ada di mana sih? Ranking paralel gue ada di posisi mana gitu. Dan nilai rata-rata gue selama semester ini tuh ada di mana. Itu biasanya bisa diminta. Itu sih yang paling penting. Mandiri tuh nilai gitu. Kalau waktu angkatan saya ya, nggak tahu angkatan kalian nantinya mungkin nih ada lagi seleksi
apa namanya, bukan seleksi nilai ya, tapi seleksi tulis. Kayak di UI itu waktu angkatan saya masih ada SIMAK, tapi online gitu. Kalau di Brawijaya sama di Undip kemarin itu cuman mengandalkan nilai rapot. Nah di situ teman-teman sesuaikan nilai rapot gue, misalkan kayak gue lah 82,75 misalkan. Cocoknya masuk di jalur mana nih? Jangan terlalu jangan terlalu berpikiran gue harus masuk ke sini gitu loh. Nah, itu disesuaikan juga sama nilai teman-teman. Jangan nilai teman-teman cuma 75 atau 78 kalian masuk ke hukum. Itu kan nyari mati namanya. Nyari mati itu. Di hukum kan minimal tuh 89 ke atas gitu. Nah, di situ harus disesuaikan gitu dengan nilai teman-teman gitu. Misalkan nilai gue segini ya, gue harus masuk mana nih yang sama nih, yang pengen gue mau, cuman grade-nya lebih rendah dibanding jurusan yang utama yang gue mau. Misalkan gue mau ilmu politik nih, cuman grade-nya agak tinggi, ya oke gue turunin ke sastra misalkan. Biasanya sastra itu grade-nya ya rendah lah gitu. Nah itu bisa teman-teman pertimbangkan, cuman jangan ngasal milih sastra. Misalkan udahlah gue sastra Jerman aja, padahal teman-teman belum mengetahui dan nggak suka gitu, asal masuk PTN tuh menurut saya jangan seperti itu gitu loh. Ada plan A, ada plan B yang harus teman-teman buat gitu loh. Misalkan gue mau masuk sastra apa yang cocok buat gue ya? Sastra Indonesia mungkin ya, atau sastra Inggris mungkin ya, atau sastra Perancis, karena teman-teman yang IPS mungkin belajar bahasa Perancis. Nah itu bisa dipertimbangkan gitu sih. Oke, thank you banget Kak Zaki. Nah, mungkin tadi kan ada tips and trick nih dari Kak Zaki untuk pendaftaran jalur mandiri yang tadi ya. Nah, mungkin selain tips and trick yang tadi, mungkin ada saran lain atau tips yang lain nih Kak, yang mungkin dapat membuat teman-teman menjadi lebih mudah lagi untuk siapa tahu nanti akan menggunakan jalur mandiri untuk masuk PTN gitu Kak. Tips and trick-nya ya dipersiapkan lah. Kalau mandiri itu jujur bukan mempersiapkan nilai atau pengetahuan, tapi mempersiapkan duit. Nah itu yang teman-teman harus bicarakan kepada orang tua teman-teman, kayak Pak, Mah, atau Bun ya, aku mau masuk jalur mandiri nih, tapi biayanya segini. Gitu dibicarakan gitu. Dicukupkan sama kemampuan finansial teman-teman sekalian gitu loh. Aku mau masuk jalur mandiri nih karena jalur SNM, SBM aku udah gagal gitu. Ya itu ada di pilihan teman-teman masing-masing ya. Cuman kalau memang teman-teman memutuskan gue ikut mandiri aja dah, gue nggak mau gap year tahun depan gitu, ya itu harus dibicarakan sama orang tua, kayak gimana cocoknya itu. Dan itu harus terbuka, kalian sama orang tua tuh harus terbuka. Kayak misalkan ini biayanya segini, kalau mau masuk hukum biayanya segini loh ya Mah, Pak. Kalau mau masuk masuk kedokteran biayanya segini loh ya Mah, Pak, gitulah. Gimana kira-kira? Itu harus didiskusikan gitu. Jangan sampai kalian milih asal gitu kan. Asal lah, yang penting gue masuk PTN gitu. Asal, tapi biayanya nggak didiskusikan. Begitu masuk, ya orang tua teman-teman karena nggak didiskusikan mungkin kesanggupan finansialnya beda-beda gitu. Ada yang segitu kok mahal banget gitu loh. Dapat duit dari mana ayah deh, atau dapat duit dari mana papa nak gitu. Nah itu harus dibicarakan gitu loh. Sama for your information, buat nanti kalian kalau udah kelas 12, perguruan tinggi negeri yang banyak menerima mahasiswa di jalur mandiri itu ada Brawijaya sama Undip. Nah ini harus dipegang nih. Sama UPN Veteran Jakarta. Nah itu yang harus teman-teman ingat. Mungkin bisa jadi pertimbangan nanti kalau kalian mau daftar mandiri. Nah, di Brawijaya, di Undip, sama di UPN Veteran Jakarta. Nah itu biasanya menerima mahasiswa mandiri lebih banyak dibanding UI, dibanding yang lain gitu sih. Oke, thank you banget Kak Zaki atas sharingnya mengenai jalur mandiri dan pengalaman pribadi kakak sendiri di jalur mandiri. Baik, sukses selalu Kak Zaki. Siap, sukses yang lain, keren acaranya. Siap. Mudah-mudahan kita bertemu di CGTS tahun kalian. Karena di situ lebih complicated. Amin. Kalian mau nanya UI, mau nanya UB, mau nanya Undip, di situ banyak lah. Tuh. Lebih besar acaranya. Siap Kak Zaki. Terima kasih.
Baik teman-teman semua, kita kembali lagi di acara 60 Sessions setelah break Isya tadi. Tadi kita baru saja mendengarkan sharing dari Kak Zaki mengenai jalur mandiri untuk masuk ke PTN. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan untuk Kak Zaki, boleh ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan mengenai jalur mandiri, atau mungkin ada teman-teman yang merasa tadi kurang mengerti apa yang tadi Kak Zaki sampaikan. Baik, kalau tidak ada, kita ada pertanyaan nih untuk Kak Zaki dari Instagram nih Kak, pertanyaannya. Siapa aja sih Kak orang di balik kesuksesan Kak Zaki dulu saat meraih PTN? Waduh, ini pertanyaannya kayak nanya orang sukses aja. Kayak Oh iya nanya dong Kak, Heru. masuk PTN pasti sukses dong Iya Kak. sih benar, cuman gimana ya? Ya oke, gue jawab. Orang tadi apa pertanyaannya? Orang di balik ini ya? Di balik kesuksesan Kakak, ya, Oh ya. untuk masuk. Ya kalau ditanya siapa sih orang di balik kesuksesan saya gitu, sebenarnya saya jawab adalah orang tua saya lah pasti gitu. Karena tanpa mereka saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa masuk PTN, nggak bisa nyoba semuanya, dan saya sangat belajar banyak dari mereka gitu, dari ibu saya yang selalu support saya ketika saya gagal, karena teman-teman pasti akan merasakan kegagalan gitu ya. Ini sih ngasih saya memberitahu yang buruknya aja gitu, pasti itu setiap orang punya jatah kegagalannya masing-masing. Makanya kalau kata orang kata orang, maksudnya ada orang yang bilang habiskan jatah kegagalanmu gitu, karena setiap orang punya kegagalan masing-masing. Nah, disitulah kalian mempunyai kesempatan untuk menghabiskan kegagalanmu gitu. Kalau yang lain mungkin ada ya, pacar saya, karena saya jomblo ya kan, saya nggak punya. jadinya ya orang tua saya pasti gitu sih. Jadi di balik kesuksesan itu bukan pacar ya Kak, tapi orang tua Kak pastinya. Betul, tapi pacar juga mempengaruhi sih. Oh, jadi semangat ya Kak ya? Iya, lebih semangat kan, apalagi kalau pacarnya sama-sama pinter gitu kan, punya apa, motivasi kelebihan. belajar lah kayak. Iya, motivasi belajar banget gitu. Saya kan tidak punya. Iya. Nah, tadi Kak Zaki sempat nyinggung nih Kak, masalah kegagalan nih Kak. Nah, dari Instagram juga ada pertanyaan nih Kak, apa tips dari Kak Zaki untuk cepat bangkit dari kegagalan dan kembali berjuang kembali Kak? Oke, tipsnya ya ketika gagal bangkit lagi gitu. Tipsnya ketika kita jatuh ya kita bangkit lagi. Kita harus menanamkan prinsip kita seperti anak kecil. Anak kecil kalau jatuh nangis, ya udah, dan cuma sebentar. Itu dimana kita gitu. Jangan tanamkan mindset seperti itu gitu. Itu mindset yang salah gitu. Itu mindset seorang. Kedengeran nggak suara saya? Di sini your internet. Kedengeran Kak? Kedengeran. Nah, itu tapi mindset. Tadi agak sedikit itu Kak. Nah iya, maaf ya. Biasalah iya. indigo kalau habis maghrib. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi sampai mana ya? Lupa saya. Jadi sampai mana ya? Ada yang bisa ngingetin nggak? Jangan tanamkan mindset. Oh iya, jangan tanamkan mindset seperti itu gitu. Karena itu menurut saya mindset seorang karyawan. Jadilah mindset seorang bos. Ketika kita gagal, bos itu kan nggak mungkin dong usahanya lancar-lancar seperti yang kita lihat, dapat duit banyak. Itu pasti dia ada kegagalan yang pasti dialami. Dari situ mereka gimana caranya fight, gimana caranya keluar dari kegagalan itu, bukan malah terlena dari kegagalan itu. Kalau kalian nanamkan mindset kayak udahlah gue gagal, gue nggak bakal dapet gitu. Oh enggak, jangan kayak gitu. Itu mindset seorang karyawan. Gitu aja sih intinya. Oke, thank you Kak Zaki. Thank you juga Kak Zaki tadi sudah menjelaskan yang mengenai jalur mandiri. Ayo teman-teman kita kasih pas dulu dong untuk Kak Zaki. Oke. Kalian keren, parah. Thank you Kak Zaki. Moderator apalagi, aduh, kayaknya gue nggak kayak gitu dari dulu. Intinya itulah. Ya intinya gini, pesan-pesan satu nih. Sekali lagi intinya terus berjuang gitu, karena
kalian punya kesempatan banyak gitu, punya waktu yang cukup banyak. Kalian masih kelas 10, masih kelas 11, masih ada 1 atau 2 tahun lagi untuk mempersiapkan diri kalian gitu. Jangan sampai kayak seperti saya gitu yang udahlah ntar aja masih kelas 10, udahlah ntar aja masih kelas 11, masih lama 2 tahun lagi, masih lama 1 tahun lagi. Jangan kayak gitu. Ya mulai mencoba, istilahnya mulai membuka aja gitu. Kita punya niat buat buka, itu niat kita yang sangat baik gitu, yang sangat bagus gitu. Udah mulai nyari tahu aja, kita udah harus appreciate sama diri kita sendiri. Oh, gue mau nih masuk PTN gitu loh. Beda ya kalau kalian udah males, emang tahun depan mau geber, mau kerja atau kawin kan kita nggak tahu ya. Kalau kalian punya mindset gue harus masuk PTN gitu, ya oke, kalian tanamkan mindset, tanamkan diri, gue harus mulai dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi gitu sih. Itu pesan satu aja sih. Pokoknya semangat buat angkatan 2022-2023 supaya bisa nantinya, harapan saya bisa lebih banyak yang masuk PTN. Gue tunggu di Brawijaya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Zaki. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke sesi sharing berikutnya oleh narasumber kedua kita, yaitu Kak Dewita. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik ya, walaupun pusing dikit nggak apa-apa deh. Alhamdulillah. Nah, oke Kak, kita akan mungkin tadi kan kita sudah diperkenalkan kepada Kak Dewita oleh Jessica tadi secara garis besar ya. Nah, mungkin Kak Dewita bisa memperkenalkan diri Kak Dewita sendiri mungkin lebih yang belum tadi sempat disampaikan oleh Jessica gitu. Silakan Kak. Oke, baik, sebelum perkenalan mau apresiasi dulu ya yang sebanyak-banyaknya sama anggota OSIS MPK yang udah berhasil bikin acara ini. Kalian pokoknya keren banget deh, soalnya di acara ini di angkatan saya tuh belum ada, terus di angkatan kalian jadi ada, itu keren banget. Nah, terus juga buat moderator, MC, terus ketua penyelenggara, dan pokoknya semua yang terlibat dalam acara ini keren banget. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Debita Syarani Riandita, biasa dipanggil Debita. Saya ya dari alumni SMA Negeri 60 Jakarta angkatan 2020, dan alhamdulillahnya sekarang saya kuliah di Universitas Indonesia jurusan Geografi. Itu aja sih. Oke, makasih Kak Dewita. Nah, mungkin Kak Dewita bisa mulai nih Kak dengan menjelaskan secara singkat nih Kak jalur SNMPTN Kakak waktu masuk ke UI melalui jalur SNMPTN ini Kak. Ya. Oke, jadi buat penjelasan singkat terkait SNMPTN. Jadi SNMPTN itu yang kita tahu dan yang udah dijelasin juga sih sama si Jaki, itu seleksi nasional masuk PTN yang menggunakan nilai rapot atau prestasi-prestasi yang kita punya gitu, tanpa ada ujian dan lain sebagainya. Nah, SNMPTN ini yang udah dijelasin juga nggak ada biaya atau biayanya pun ditanggung oleh pemerintah. Nah, buat masuk PTN itu juga ada 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, buat pembagian persenan dari universitasnya sendiri, kalau misalkan SNMPTN itu biasanya kuotanya 20% dari setiap program studi yang ada di universitas itu. Nah, terus kalau buat SBMPTN ada 30% dan sisanya ada 50%. Gitu. Tapi emang setiap universitas beda-beda sih, tergantung sama peraturan yang dibuat oleh universitas itu sendiri. Nah, terus juga buat kuota SNM tadi juga udah dijelasin, tapi buat lebih rincinya, kalau misalkan tadi tuh SNMPTN emang benar, dia itu nggak semua siswa bisa dapat. Ada kuota tersendiri tergantung dari akreditasi sekolahnya. Nah, kalau misalkan di 60, alhamdulillahnya udah akreditasi A, jadi kuota SNM yang didapat tuh 40% dari keseluruhan jurusan. Nah, terus kalau buat akreditasi B ada 25% dan akreditasi C ada 5%. Gitu. Nah, buat SNMPTN sendiri ini pakai nilai rapot, tapi bukan nilai keseluruhan ya. Hanya ada 6 mata pelajaran yang buat di pemeringkatan gitu, nanti buat diambil kuota SNM-nya. Nah, biasanya kalau pemeringkatan itu 6 mata pelajaran. 3-nya itu yang emang wajib banget, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Sisanya peminatan yang kita punya. Misalkan kalau IPA itu berarti kimia, fisika, biologi, tapi kalau IPS berarti sosiologi, ekonomi, dan geografi. Itu. Terus juga
peluang lolos SNMPTN ini sebenarnya walau alam ya, kita nggak ada yang tahu pasti tentang gimana sih SNMPTN tuh kalau lulus harus apa aja. Tapi kalau buat syarat-syarat umumnya doang, itu yang pertama nilai rapot pastinya. Nah, terus nilai rapot ini biasanya kalau SNMPTN itu harus konsistensi atau ya naik terus suara motor. Nah, naik terus kayak tangga atau sejajar. Tapi kalau naik turun pun juga nggak masalah asal nggak yang anjlok-anjlok banget. Nah, terus juga nilai per mata pelajaran. Ini kayak misalkan kalian milih jurusan kimia. Kimia berarti kaitannya dengan nilai kimia kalian yang ada di rapot. Jadi walaupun ada 6 pelajaran yang dilihat, tapi kalau misalkan kalian pengen jurusan kimia, itu bakal dilihat lagi nilainya si kimia gitu. Jadi apa ya, ibaratnya mata pelajaran itu, ibaratnya jurusan yang kita pengen itu juga mengacu pada mata pelajaran yang terkait sama jurusannya gitu. Terus juga prestasi-prestasi yang kita punya kayak mungkin olimpiade atau lomba-lomba antar sekolah dan lain sebagainya. Terus juga penentunya itu bisa dari akreditasi dan prestasi sekolah yang tadi udah dijelasin. Terus juga ada track record alumni. Jadi kalau di SNMPTN itu nggak cuma nilai atau mungkin nilai antara siswa atau sekolahnya, tapi juga track record alumninya. Jadi berapa banyak alumni yang ada di jurusan itu sama universitas itu. Biasanya itu juga dilihat atau dilirik. Nah, terus juga faktor lainnya kayak prioritas pemilihan jurusan. Nah, kalau SNMPTN ini kan kalau di SBM itu ada 2 pilihan ya, dan 2 pilihan itu bisa sama-sama ada peluang buat diterima. Tapi kalau SNMPTN ini nggak bisa, dia kayak walaupun 2 pilihan, tapi yang dilirik itu cuma pilihan pertama. Jadi kalau misalkan pilihan pertama diterima, ya udah pilihan pertama diterima. Tapi kalau pilihan pertamanya ditolak, ya pilihan keduanya pun otomatis ditolak. Itu nggak, maksudnya mungkin ada pilihan keduanya yang diterima, tapi itu persentasenya kecil banget atau bahkan nggak ada. Jadi kalau buat SNMPTN, kalau misalkan kalian pengen jurusan sama univ dan udah direalistis bener-bener, itu harus ditaruh di pilihan pertama. Karena pilihan pertama yang dilirik kalau pilihan kedua tuh nggak bakal gitu. Kayak intinya pilihan pertama kalau ditolak, ya pilihan kedua juga pasti ditolak. Itu sih untuk seputar SNMPTN yang bisa saya jelasin. Oke, makasih banyak nih Kak Debita. Nah, kalau menurut Kak Debita sendiri nih, pendapat pribadi dari kakak sendiri mengenai jalur SNMPTN ini bagaimana sih Kak? Mungkin sistemnya, mungkin ya sistemnya mungkin sekitar itu Kak, SNMPTN itu pendapat kakak pribadi. Pendapat pribadi ya mengenai SNMPTN. SNMPTN itu ibarat bonus aja sih, kayak walaupun ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri, tapi SNMPTN ini ibaratnya kalian nggak boleh terlalu berharap sih sama SNMPTN. Kenapa? Karena ya tadi saya jelasin bahwa SNMPTN itu jalur yang apa ya, kejelasan lolos tuh karena apa walau alam itu masing-masing PTN yang nentuin, dan ya buat umumnya ya tadi kan nilai rapot dan lain sebagainya. Jadi buat SNMPTN sih kalau bisa dan emang harus bisa, jangan sampai diharapin gitu. Jadi ya apa ya, ibaratnya kalau misalkan nih kalian dapat kuota SNMPTN kan kuotanya 40% ya dari keseluruhan angkatan. Nah, itu kalau udah dapat terus berstrategi gimana caranya buat bisa lolos, abis itu ya udah. Terus kalau udah didaftar abis itu dilupain. Jadi jangan diinget-inget lagi. Nanti ingetnya pas udah pengumuman aja. Nah, pas pengumuman itu juga jangan berharap untuk diterima karena apa ya? Apa ya, kayak pokoknya tuh nggak bisa deh kalau SNMPTN tuh kalian harapin gitu. Jadi itu kayak buat bonus aja sih kalau misalkan SNMPTN kalian lolos alhamdulillah, kalau enggak ya udah lanjut ke SBMPTN dan mandiri. Itu sih. Terus kalau buat pengalaman saya waktu SNMPTN itu apa ya? Ya bisa dibilang emang beruntung doang sih. Saya pinter aja yang nggak pinter-pinter amat, juga bukan anak yang ambis. Jadi ya karena hoki aja sih sebenarnya bisa SNMPTN gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya. Itu sih pendapat saya, intinya kalau buat SNMPTN jangan ngarepin deh gitu. Kalian kalau udah dapet kuota SNM berstrategi, terus daftar, abis itu lanjut ke SBM sama Mandiri gitu. Pokoknya fokus utama kalian emang harus ke SBM sama Mandiri sih. Kalau SNMPTN buat ini doang, buat bonus gitu. Oke, masih banyak nih Kak. Nah, em,
waktu kakak masuk ke UI ini melalui jalur SNMPTN nih kak, itu yang kakak siapkan apa aja sih kak sehingga akhirnya kakak bisa lolos jalur SNMPTN ini? Oh, oke. Kalau misalkan dibilang persiapan dari awal masuk SMA itu nggak ada sih, karena pas awal masuk kan kelas 10 ya. Yang saya tahu itu ya masuk SMA tujuannya akhirnya buat kuliah kan, karena emang SMA tuh kayak perantara kita buat kuliah dan emang lebih mudah kalau kita SMA terus mau kuliah. Nah, habis itu ya pas kelas 10 saya taunya saya masuk SMA, nanti saya kuliah, udah. Terus saya emang dari kelas 10 tuh pengennya teknik industri tadinya, cuma karena emang nggak kesampaian ya udah. Nah, itu ya karena saya nggak tahu apa ya, ibaratnya jalur apa aja buat masuk PTN, akhirnya ya udah saya kalau buat awal-awal kelas 10, 11, 12 itu buat mempersiapkan nilai rapot tuh nggak ada, kayak jalanin aja kayak biasa. Kalau misalkan emang keterima kuota ya syukur, kalau enggak ya udah. Nah, terus alhamdulillahnya di kelas 11 ini saya udah kayak apa ya, maksudnya udah bisa ditebak kalau emang dapat kuota SNM gitu. Jadi ya saya pas kelas 11 akhir-akhir tuh pas udah tahu saya dapat kuota, yang saya lakuin tuh pertama kali adalah bongkar dulu nilai dari semester 1 sampai semester 2. Kayak kita urutin dulu nih, dari 6 pelajaran itu kita dapat rata-rata keseluruhan tuh berapa gitu. Terus kalau udah, sebenarnya nggak usah apa ya, nggak usah ngitung sendiri juga sih, karena nanti di sekolah juga dihitungin. Cuman karena biar kita ada data sendiri aja atau buat iseng-iseng ngitung kan, hitung sendiri juga nggak masalah. Nah, habis itu kalau udah ngitung nilai, terus pas saya habis ngitung nilai, terus saya mantepin diri nih, saya tuh pengen di jurusan apa sama univ mana ya. Nah, yang tadi saya bilang, tadi itu saya pengennya teknik industri, dan saya tuh sebenarnya nggak ada kepikiran untuk di Universitas Indonesia, karena saya waktu itu ada sedikit netting sama UI, jadi saya nggak berani ngambil UI. Terus saya emang rencananya pas kelas 11 itu di UNS, Universitas 11 Maret di Solo, jurusan teknik industri. Nah, saya tuh pengen banget jadi anak perantau. Tadinya disetujui nih sama orang tua, terus tiba-tiba orang tua ngelarang, bilang kayak ya udahlah daerah Jakarta aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Ya udah, akhirnya karena nggak direstuin, akhirnya saya kayak berpikir teknik industri yang ada di Jakarta ya setahu saya di UI gitu. Nah, terus saya mantepin tuh coba teknik industri UI gitu. Nah, pas saya lihat, ini khusus SNM ya. Nah, pas saya lihat lagi, wah teknik industri tuh susah banget. Dia ibarat kedokteran di UI gitu. Presentasinya kecil banget deh pokoknya. Terus kayak saya realistis aja nilai saya tuh nggak bakal masuk di teknik industri UI kalau buat SNM. Nah, akhirnya karena saya sempat kayak kecewa ya, nih nggak masuk nih. Terus abis itu saya langsung berpikir buat ya udahlah kalau emang teknik industrinya nggak dapat, yang penting UI dulu aja. Nah, kenapa saya tiba-tiba kepikiran UI? Karena sebelum saya milih UI, saya sempat tanya-tanya dulu tuh benar nggak sih nettingan saya tentang UI tuh. Saya tuh nganggapnya UI tuh kayak orangnya isi orangnya itu orang-orang yang benar-benar ambis-ambisnya orang ambis, terus juga isinya orang-orang kaya dan lain sebagainya. Sedangkan kan kalau saya orang-orang kayak menengah yang biasa aja lah gitu istilahnya. Tapi pas saya tanya-tanya ternyata enggak, kayak banyak juga kok yang kayak saya gitu, golongan-golongan saya gitu, dan golongan yang nggak terlalu ambis-ambis banget juga ada. Jadi saya berani ngambil UI karena ternyata UI nggak seburuk yang saya pikir. Habis itu karena saya sempat kecewa teknik industri mungkin nggak bisa saya dapat di SNM, akhirnya saya mikirnya yang penting Universitas Indonesia dulu deh gitu. Nah, ini sih yang sebenarnya nggak boleh ditiru. Kenapa? Karena saya jatuhnya main aman. Jadi kayak saya yang penting UI dulu, jurusannya itu belakangan. Nah, saya tuh nggak mikirin minat saya gimana. Tapi sebenarnya semua tergantung apa ya? Tergantung resiko nanti yang diterima. Asal kalau misalkan kan saya mentingin Universitas Indonesia nih buat kayak yang penting UI dulu, jurusan nanti belakangan. Nah, itu harus siap buat terima resiko apapun resikonya, kayak mungkin nanti kuliah kan lama ya 4 tahun. Nah, saya harus benar-benar bisa ibaratnya jangan jenuh sama jurusan nanti yang saya pilih karena saya lebih memilih universitas daripada jurusan. Itu terus akhirnya kayak pas saya tahu nilai saya, terus saya pengen UI, akhirnya saya apa ya ibaratnya kayak
mantesin nilai saya sama jurusan-jurusan yang ada di UI yang MIPA itu apa aja. Dan kebetulan ada di geografi UI gitu. Nah, itu gimana sih Kak cara misalkan tahu kita apa ya? Misalkan nilai kita tuh cocok gitu buat jurusan itu. Nah, itu biasanya diajarin sama Pak Ode nanti. Jadi kayak bakal ada rumus-rumus tersendiri kayak rumusnya siapa sih tuh kalau apa si di Instagram yang suka jelasin SNMPTN gitu-gitu. Nah, kayak dia tuh nanti bakal diajarin juga sama Pak Ode. Itu. Terus habis itu udah ngitung-ngitung, terus ternyata geografi ini cocok di nilai saya, maksudnya kayak realistis lah gitu. Akhirnya ya udah, terus saya tetapin buat milih geografi UI buat nanti SNMPTN gitu. Tapi kalau emang nanti saya juga bertekadnya kalau SNMPTN ini saya nggak keterima, ya udah saya tetap bakal kejar teknik industrinya di SBM sama Mandiri. Tapi karena di SNM-nya udah diterima, jadi ya udah. Akhirnya saya ke geografi UI. Terus juga apa ya? Terus juga pas saya milih geografi UI, yang saya lakukan selanjutnya adalah lihat alumninya. Ada nggak alumni di geografi UI gitu. Dan kebetulan ada Kak Clara, dia anak OSIS MPK juga. Dan karena tuh SNMPTN juga tadi kan ada track record alumni ya. Jadi saya ngecek dulu ada nggak alumni dari yang jurusan saya pengen. Ternyata ada, alhamdulillah ya udah. Terus habis itu udah lihat alumni, jangan lupa, tapi emang selalu pasti sih kalau misalkan udah tahu nih kita dapat SNMPTN berapa orang, terus siapa aja, itu didata kayak setiap orang tuh mau jurusan apa aja biar nggak double. Kenapa nggak double? Karena kayak misalkan si A itu pengen jurusan psikolog UI gitu SNM, terus si H juga pengen psikolog UI. Nah itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Kenapa? Karena yang kepilih itu pasti cuma satu dan belum tentu juga kepilih sih di psikolog UI, tapi apa ya, paling nggak cuma satu orang gitu, nggak mungkin dua-duanya diterima. Jadi kayak kalau bisa jangan double, dan juga itu jangan double intinya sih. Jadi kayak dilihat dulu pendataan pendataan kuota SNM-nya pengen jurusan apa aja, terus kalian ngecek nih jurusan yang kalian pengen itu diincer nggak sama sama peringkat di atas kalian gitu. Karena kalau misalkan kalian pengen psikolog UI, terus teman kalian misalkan kalian peringkat 10, terus di peringkat ke-5 juga pengen psikolog UI. Nah, itu mendingan mundur aja. Kenapa? Karena peringkat dia tuh jauh lebih tinggi dari kamu gitu. Terus juga kayak kamu motor. Terus juga kayak kamu kalau misalkan tetap milih psikolog UI, itu sama aja bunuh diri. Karena kayak udah kelihatan dengan jelas bahwa ya pasti nilai yang lebih besar yang bakal diterima gitu daripada kamu. Jadi lebih baik kamu ngalah. Nah, itu tujuan buat pendataan dari jurusan nanti yang dapat kuota SNM. Habis itu kalau udah mantep, udah kayak fix banget misalkan pengen psikolog UI atau apapun, itu baru siapin kayak rapot-rapotnya, terus juga siapin prestasi yang kalian punya. Kayak prestasi organisasi tuh kayak sertifikat OSIS MPK tuh berguna banget buat SNM. Terus juga mungkin kalau kalian ikut pramuka terus ada sertifikatnya juga bisa. Terus paling enggak buat minimal prestasi SNM tuh di tingkat kota sih. Kalau antar sekolah aja kayaknya kurang. Paling enggak minimal tingkat kota gitu. Dan kalau bisa prestasi yang kalian punya ini selaras atau paling enggak masih sefrekuensi lah sama jurusan yang kalian pengen. Misalkan kalau saya kan jurusan geografi, paling enggak saya harus punya prestasi kayak misalkan ikut Olimpiade Kebumian. Itu kalau bisa. Tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak masalah. Yang penting kalian punya prestasi apa aja itu dimasukin. Karena balik lagi, itu tergantung penilaian si perguruan tinggi negerinya. Kayak gitu pengalaman saya. Itu. Jadi untuk SNMPTN ini yang penting ada strategi ya Kak ya. Strategi itu penting sekali Kak ya. Betul. Berstrategi yang penting. Sama realistis. Jangan kayak apa ya, misalkan nilai kalian 86, terus kalian pengen kedokteran UI, coba bayangin aja, itu udah suatu hal yang gak mungkin. Jadi pokoknya realistis antara nilai yang kalian punya sama jurusan yang kalian pengen. Kalau misalkan 86 tapi pengen kedokteran, berarti jangan di UI, tapi cari di tempat yang emang nilai kamu tuh diterima di situ.
ya tadi kalau buat nentuin nilai diterima atau enggak, nanti bakal diajarin sama Pak Ode kok, bakal ada rumus-rumusnya gitu, dan saya udah lupa, jadi nggak bisa jelasin, maaf ya. Berarti untuk SNMPTN ini memang sebenarnya agak sedikit gambling ya kayak bener ya? Mungkin ya, Betul. kalau dibandingkan dengan SBMPTN ya Kak ya? Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Kak Devita atas sharingnya, atas pengalaman Kakak, atas saran-sarannya untuk teman-teman sekalian, terus tadi penjelasannya juga mengenai SNMPTN. Nah, kita akan lanjut nih Kak ke sesi tanya dan jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Kak Devita, silakan ditanyakan. Ini sih 39, ada 4 yang nggak ikut. Harusnya 43. Enggak deh, ini 38. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk Kak Devita? Kak, aku mau bertanya. Boleh. Oke, Vira, silakan untuk Kak Devita. Kan kalau misalnya mau daftar SNMPTN itu kan sertifikat prestasi sama sertifikat penghargaan. Nah, itu kalau misalnya ada orang lain yang mempunyai, maaf Kak berisik, yang mempunyai sertifikat prestasi sama sertifikat penghargaan juga nilai rapotnya kayak tinggi-tinggi gitu dibanding kita yang nggak punya sertifikat prestasi atau penghargaan itu gimana Kak? Apa masih bisa lolos gitu? Sebenarnya apa ya? Kalau misalkan tadi misalnya si A itu punya nilai tinggi terus sertifikatnya banyak gitu ya, dibanding si B dia nilainya lebih rendah tapi nggak punya sertifikat gitu ya. Itu apakah masih bisa lolos SNM gitu maksudnya si B? Iya, tapi kalau misal si B nilainya kayak lebih tinggi dari A gitu, tapi A punya kayak tambahan sertifikat prestasi sama sertifikat penghargaan gitu. Oh, oke deh. Dia milih jurusan yang sama nggak? Atau Iya, ceritanya sama gitu, Kak. ceritanya sama? Oke. Yang pertama itu, si A kan nilainya lebih rendah, tapi punya prestasi. Biasanya itu bakal lebih dilirik. Kenapa? Karena si A ini punya pengalaman yang lebih dari si B. Si B tuh cuman kayak ngandelin nilai, tapi si A tuh nilai tapi juga prestasi. Itu udah pasti bakal dilirik duluan si A gitu. Karena si A itu punya poin tambahan lagi, yaitu prestasi gitu. Dan juga dilihat juga dari nilainya. Misalkan mereka berdua ini pengen jurusan fisika. Terus dilihat nilai fisika di rapotnya itu berapa gitu. Kalau misalkan si A nilai fisikanya lebih tinggi ya berarti udah pasti si A yang dilirik gitu. Karena kan pengen jurusan fisika ya pasti dilihat nilai fisikanya kan. Gitu. Kecuali kalau misalkan si A mungkin nilai fisikanya lebih rendah, tetap aja sih walaupun nilai lebih tinggi pasti akan dilirik dulu yang punya prestasi gitu. Tapi kalau misalkan kalian nih nilainya tinggi tapi nggak punya prestasi juga nggak masalah sih sebenarnya. Soalnya itu kayak prestasi buat nilai tambahan aja gitu, poin tambahan aja. Gitu. Makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Jadi untuk SNMPTN ini prestasi ini sangat penting Kak sebenarnya ya, bukan hanya nilai-nilai rapot harian ya Kak ya. Iya betul, karena kan rapot itu kita nggak tahu ya guru tuh ngasih sistemnya kayak gimana kan. Ya antara curang nggak curang kan kita nggak tahu. Jadi itu. Oke. Terima kasih Vira tadi pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang memiliki pertanyaan untuk Kak Dewita. Aku mau nanya dong. Boleh. Menurut kakak lebih baik ngambis buat nilai rapot biar keterima SNM atau mantepin materi pelajaran UTBK buat SBM? Oh, oke. Kalau menurut saya lebih mantepin SBM sama UTBK sih daripada kamu harus mantepin rapot gitu. Karena apa ya? Kalau rapot itu kan SNM ya. SNM itu yang tadi saya bilang jangan diharapin. SNM tuh ibaratnya cuma bonus lewat aja. Kayak kalau kamu dapat kuota, terus kamu berstrategi, terus
kamu ngedaftar, kalau kamu lolos ya alhamdulillah, berarti itu rezeki kamu selama kamu hidup. Terus kalau misalkan nggak lolos, ya udah kamu tinggal tinggal membelok ke plan B, yaitu ikut SBM atau mandiri. Jadi kalau saran saya, daripada kamu capek-capek ningkatin nilai rapot, karena tadi guru tuh, kita nggak tahu guru tuh ngasih nilai rapot itu berdasarkan apa. Pasti tuh nggak cuma nilai doang, karena yang kita tahu juga pasti nilai rapot tuh ada yang ditambah-tambahin gitu. Jadi lebih baik daripada kamu siapin nilai rapot, mending kamu langsung aja buat siapin SBM sama UTBK. Toh kalau kamu SNM nggak keterima kan kamu udah siap ikut SBM sama SBM sama mandiri gitu. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Oke, terima kasih Bilkis atas pertanyaannya dan juga terima kasih atas Kak Debita atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang masih ingin bertanya ke Kak Debita? Saya ingin bertanya, Boleh. menurut kakak tuh nutup kemungkinan nggak sih Kak buat kita lolos SNMPTN kalau belum ada alumni yang daftar di jurusan itu? Istilahnya kita yang pertama gitu. Ada kok, Ya. ada kemungkinan banget gitu sebenarnya. Apa ya? Alumni itu juga sebagai nilai tambahan aja, bahwa kayak misalkan kalau misalkan di UI jurusan misalkan jurusan fisika deh, fisika UI gitu. Nah, di situ ada banyak alumni dari 60 gitu. Nah, terus adik kelas dari alumni ini, yaitu anak kelas 12 di SMA ini ngedaftar fisika UI. Kan kelihatan kayak, oh di fisika UI itu banyak banget ya anak 60, berarti 60 nih bagus loh, berarti anak-anak di dalamnya tuh berarti dipercaya gitu atau terpercaya. Nah, itu sebenarnya kayak buat penilaian dari petanya sendiri sih. Itu ibarat kalau buat kalau ngeliat alumni tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang gak ada alumni juga nggak masalah gitu. Asal tadi realistis nilai sama prodi yang kamu pilih gitu. Pokoknya kalau SNM itu harus realistis gitu. Kalau kamu lebih mengincar jurusannya, berarti kamu jangan cuma berpatok sama satu univ, tapi kamu cari lagi univ-univ yang nilainya tuh agak lebih rendah gitu. Atau yang paling nggak masuk sama nilai kamu gitu. Tapi kalau kamu pengen universitasnya kayak saya, itu pilih jurusan yang emang juga cocok, tapi juga sefrekuensi sama otak kalian. Jangan sampai kuliah tuh lama loh, 4 tahun. Dan kalau misalkan kalian cuman ngandelin aman aja gitulah, yang penting misalkan kalian nggak suka biologi. Terus karena nilai kalian paling aman cuma di biologi UI. Nah, terus kalian milih biologi. Kalian aja udah nggak suka sama biologi. Terus kalian milih biologi. Apa kabar kalian nanti belajar biologi 4 tahun gitu? Pasti kalian bakal jenuh, enek, mau muntah, dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau mau pilih universitasnya, kayak mau netepin universitasnya, itu tetepin dulu jurusan yang emang sefrekuensi sama otak kalian. Jangan sampai nanti bakal ada penyesalan gitu. Jangan sampai deh. Soalnya kalau kalian sampai nyesel di tengah-tengah kan sayang banget gitu, uang kuliahnya atau uang apapun yang udah kalian keluarin kan. Gitu sih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Endi atas pertanyaan tadi. Nah, buat Kak Debita nih Kak, kakak dapat pertanyaan nih Kak dari Instagram nih Kak. Oke. Nah, yang pertama ini, bagaimana Kak cara mendapatkan SNM? Nah, serta untuk jalur SNMPTN sendiri itu nilai dari semester berapa yang harus ditingkatkan Kak? Gimana saya dapat dapat kuota SNM gitu ya? Itu sebenarnya saya juga ya udah, maksudnya saya juga nggak bisa, maksudnya nggak, gimana ya bahasanya, saya juga nggak menduga sih bisa dapat kuota SNM gitu, tapi ya pokoknya saya dapat kuota SNM karena ya udah tiba-tiba tahu dapat kuota, ya udah gitu. Terus sama ini sih sebenarnya, kayak kalau misalkan kalian pengen dapat kuota SNM terus tapi kalian nggak mau yang ambis-ambis banget, paling nggak kalian paling enggak kalian tuh ya sekolah agak niat dikit lah gitu, maksudnya buat nilai
biar ranking kalian tuh nggak yang jatuh-jatuh banget. Itu sih biar kalian emang mau dapat kuota SNM, karena kan kuota SNM 40% ya, paling nggak ya setengahnya kurang dikit lah gitu. Jadi paling nggak kalian harus bisa buat nilai yang kalau bisa jangan anjlok-anjlok banget gitu. Terus juga tadi apa satu lagi? Nilai semester mana Kak yang harus ditingkatkan untuk masuk SNMPTN ini, untuk jalur ini? Nilai semester. Kalau menurut saya di semester 3 sampai 5 sih. Sebenarnya setiap semester harus ditingkatin sih, maksudnya kayak kalian harus nge-push diri kalian buat ningkatin nilai di setiap semesternya gitu. Tapi kalau buat naikin nilai, menurut saya sih semester 3 sampai 5 sih gitu. Gitu. Intinya adalah setiap semester naikin nilai kalian gitu, jangan kayak ini yang bagus semester berapa ya? Oh, semester 5 ya udahlah gue ningkatin aja semester 5 aja, jangan gitu. Setiap semester tuh kalau bisa kalian naikin nilai kalian gitu, atau enggak paling enggak sejajar deh gitu, jangan naik turun gitu. Jadi yang penting konsisten ya Kak ya, bukan hanya tinggi di satu semester begitu ya. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Instagram. Berapa persen akreditasi sekolah untuk menentukan lulus atau tidaknya masuk lewat jalur SNM ini Kak? Akreditasi sekolah nggak bisa ditentuin sih berapa persennya, cuman kayak tadi aja, kayak contohnya yang alumni-alumni ada di suatu universitas gitu. Biasanya PTN nilainya dari situ sih, atau mungkin prestasi-prestasi sekolah. Wallahu alam sih nggak ada yang tahu beneran deh, kayak berapa persen akreditasi sekolah, prestasi sekolah tuh buat nentuin kita lolos apa enggak gitu. Itu nggak ada yang tahu. Buat berapa persennya juga saya nggak bisa ngira sih. Gitu. Itu karena beda-beda atau karena berubah-ubah kayak kalau prestasi itu Kak? Bisa juga karena berubah-ubah, bisa juga setiap PTN itu penilainya beda-beda. Dia bisa aja menilai dari akreditasi, tapi bisa juga dari siswanya langsung. Jadi kayak tergantung PTN-nya dan gak ada yang tahu penilaian dengan pasti. PTN tuh nilainya kayak gimana. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Instagram nih Kak. Apakah prodi yang kita pilih di SNMPTN boleh berbeda dengan SBMPTN? Boleh berbeda dengan SBMPTN? Iya. Jelas boleh banget dong. Maksudnya apa ya? Boleh banget. Kayak nggak harus sama kok antara SNMPTN sama SBMPTN. Kayak misalkan yang pernah saya lakuin ya, misalkan SNMPTN tuh saya yang penting UI-nya terus geografi. Nah, terus nanti di SBMPTN saya pengen teknik industri UI. Nah, itu nggak masalah, beda-beda gitu, tergantung dari kaliannya aja. Itu sih. Terus juga SNMPTN tuh jangan lupa, kalian harus, milih jurusan yang emang sejurusan sama kalian waktu SMA. Misalkan kalau kalian dari IPA ya berarti milih jurusan SNMPTN-nya harus IPA, jangan IPS. Kenapa? Karena misalkan jurusan itu berbau IPA, pasti dia akan mengutamakan anak IPA dulu, baru anak IPS. Dan jarang yang lolos sih, maksudnya kalau anak misalkan jurusan IPA terus yang daftar anak IPS gitu, itu jarang. Oke. Teman-teman boleh dong nge-close untuk Kak Debita. Wah, terima kasih banget nih Kak udah sharing mengenai pengalaman Kakak, udah menjelaskan juga tentang SNMPTN, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oh iya, aku ada ini nih. Jadi ada beberapa wejangan dari teman-teman aku. Dia alumni angkatan 2020 juga. Dia juga keterima di SNMPTN sama kayak aku di Fakultas MIPA. Ada yang fisika, kimia, dan lain sebagainya. Dia berpesan sama kalian buat anak kelas 12. Buat sekarang ini, kalian itu termasuk angkatan terkeren sih, terhebat. Kenapa? Kalian harus menghadapi situasi kelas 12 sambil pandemi gini. Ini kan pasti kayak stres banget, harus belajar sendiri, terus mantengin laptop terus, pasti kan kayak mata capek, sakit, badan sakit, dan lain sebagainya. Itu kalian keren banget. Dan yang sekarang itu jangan berpikir soal capeknya, tapi jalanin aja dulu. Karena setiap hasil itu butuh proses gitu. Jadi jalanin aja, syukurin yang ada. Nanti kalau kalian udah berhasil juga pasti kalian yang bakal bangga-banggain diri kalian sendiri. Kayak, wah gue keren ya, gue kayak pandemi gini, kelas 12, terus gue lolos di PTN. Itu keren banget gitu. Terus jangan
apa ya, ada salah satu temen yang bilang jangan belajar mulu, sekali-kali kayak main mungkin, tapi juga jangan keseringan mainnya, karena kan kalau belajar mulu stres ntar gila kan berabe. Terus abis itu jangan lupa banyak doa, tapi doanya juga bukan buat kalian doang, tapi buat teman-teman kalian, kayak doain supaya kalian sama teman-teman kalian itu sama-sama lulus dan dapat PTN gitu, saling mendoakan, saling mensupport aja gitu. Terus juga buat yang cowok itu jangan, kalau misalkan kalian pengen dapat PTN atau perguruan tinggi yang kalian pengen itu jangan lupa kalau bisa kalian ikut sholat subuh jamaah di masjid gitu. Terus yang cewek juga ya nggak mesti jamaah juga sih, tapi ya banyak-banyak ibadah, banyak-banyak doa, karena ini penentu masa depan kalian sih. Terus sama yang terakhir, jangan ngarepin SNM. Ingat, SNM tuh cuman bonus lewat aja. Pokoknya jangan diharapin deh, karena kalau diharapin tuh, kalau ditolak itu sakitnya banget, lebih sakit dari diputusin sama pacar gitu. Jadi SNMPTN tuh jangan diharapin, oke? Sama realistis sama nilai. Jangan terlalu berharap yang tinggi-tinggi sama SNM. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Debita. Yo, Baik teman-teman, kita akan langsung lanjut saja untuk mendengarkan sharing-sharing nih dari pengisi acara kita yang ketiga, yaitu Kak Ahmad Syamsul Ma'arif. Halo Kak Syamsul. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Ahmad Syamsul Ma'arif. Kalian boleh panggil gue Acul. Terus juga gue angkatan 2020 SMA Negeri 60 Jakarta. Gue juga kemarin sempat OSIS sama kayak kalian 2 periode. Terus juga sekarang gue di Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Politik jalur SBMPTN. Udah sih itu aja. Baik, terima kasih Kak Acul. Oke, mungkin untuk yang pertama nih Kakak bisa menjelaskan mengenai jalur SBMPTN yang Kakak tempuh untuk masuk ke PTN ini, Kak. Iya, kalau misalnya banyak yang nggak tahu ya, jalur SBM itu jalur kedua setelah SNMPTN. Jadi kalau misalnya kalian nih nggak lulus di SNMPTN, berarti kalian bakal masuk ke jalur SBMPTN. Nah, jalur ini itu menggunakan skor UTBK. Jadi SBMPTN itu jalurnya, tesnya itu namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, terus juga untuk skornya juga, untuk masuk itu selain dari nilai UTBK, bisa juga dengan kriteria-kriteria lain. Kayak misalnya buat jurusan yang seni gitu, itu bisa pakai portofolio dari gambar-gambar gitu sih. Terus juga untuk tahun ini ya, yang gue baca-baca juga, SBMPTN tuh bakal dilaksanain di tanggal 15 Maret. Itu pendaftarannya itu tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Terus pelaksananya itu di tanggal 12 April sampai 18 April, itu sesi 1. Sesi keduanya itu di tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Nah, pengumuman dari SBMPTN itu di tanggal 14 Juni 2021. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya Kak, kalau menurut Kakak sendiri nih, pendapat Kakak sendiri mengenai jalur SBMPTN ini Kak, bagaimana Kak? Kalau misalnya gue ya, tentang SBMPTN ini jalur yang menantang ya, karena gue jujur abis selesai SNMPTN, gue gagal di SNMPTN, dan itu jujur sakit hati banget, lumayan sakit hati, dan itu harus move on gitu dari SNMPTN itu, dan harus mulai belajar lagi buat SBMPTN, karena benar kata Jaki tadi, yang dipelajarin di SBMPTN tuh banyak dari semester awal, dan untungnya di angkatan gue kemarin tuh dapet soalnya cuma TPS doang, dan tahun ini yang gue baca, kalian tuh yang kelas 12 bakal dapet TPS dan juga TKA, jadi ada tes pengetahuan skolastik sama tes kemampuan akademik. Tes kemampuan skolastik tuh kayak tes penalaran umum gitu-gitu deh. Nah, kalau saya tes kemampuan akademik tuh kayak soal-soal yang ada di sekolah gitu, kayak matematika, terus juga kalau misalnya IPA ada fisika, biologi, kimia gitu, terus ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus kalau misalnya IPS ada sejarah, ada ekonomi, geografi gitu-gitu. Ya gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas pendapat Kakak mengenai SBMPTN ini. Nah, kemarin untuk persiapan Kakak sendiri bagaimana Kak? Untuk persiapan Kakak sendiri SBMPTN ini Kak? Kalau persiapan gue ya, gue nih nyiapin SBM jujur tergolong telat orangnya. Gue baru nyiapin buat SBM tuh di kelas 12. Jujur itu kalah banget deh sama teman-teman yang lain yang udah nyiapin dari kelas 11, dari kelas 10.
Tapi gue jujur nggak patah semangat gitu, karena gue percaya apa ya, ada titik harapan gitu di SBM itu buat gue setelah gagal di SNM. Dan jujur gue, karena pandemi itu jujur gue sulit gitu buat belajar di rumah tuh sulit buat gue. Nah yang gue andelin bener-bener yang mungkin sulit gitu buat dipercaya itu kekuatan dari doa. Itu buat gue ya. Apa ya, buat gue yang sulit buat belajar di rumah, doa itu penting banget, karena kalau misalnya kalian udah usaha bener-bener maksimal tanpa diiringi sama doa tuh kayaknya bakal anjlok gitu. Dan gue beruntung banget dari kecil udah diajarin buat terus berdoa gitu. Terus juga untung juga di rumah, banyak waktu di rumah, jadi bisa benar-benar fokus buat berdoa juga. Dan juga tentunya sama belajar juga, diimbangin sama belajar. Itu sih. Berarti penting banget ya Kak untuk mengimbangkan antara doa dan belajar, Kak. Iya, benar-benar. Nah, dan juga untuk persiapan dari awal apalagi Kak, kita benar-benar nggak boleh telat untuk mempersiapkan masuk PTN ini. Yep, nah, kalau dari Kak Acu sendiri, apakah ada saran Kak buat teman-teman di sini yang mau ngambil jalur SBMPTN ini Kak? Saran dari gue buat kalian yang mau di SBM, pertama, kalau misalnya kalian udah dapat kuota SNM nih, terus kalian gagal, itu galau nggak apa-apa, galau aja nggak apa-apa, kalian nangis, kalian boleh bete gitu, itu nggak apa-apa banget. Tapi jangan lupa, kalian tuh jangan stuck, jangan berhenti di situ. Terus mulai belajar lagi. Nah itu kalau misalnya yang udah dapet SNM. Tapi yang kalau nggak dapet, kalau bisa belajar dari awal, dari kelas 10. Karena emang materinya tuh banyak, padat banget dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan juga pas tes nanti kan ada waktunya ya. Itu kalau nggak salah 100 sekian berapa menit gitu buat beberapa soal. Dan itu padat banget gitu. Bisa aja kalian ngerjain satu soal tuh dalam waktu kurang dari 1 menit itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan perlu persiapan yang matang dari awal banget. Dan kalau misalnya kalian benar-benar baru ngejarnya di akhir-akhir, kelas 12 kayak gue, itu jujur bakal berat banget buat kalian. Apalagi kalau saya di sekolah juga kalian susah buat ngerti pelajaran, itu bakal sulit sih. Terus tips buat gue, kalian bisa gunain apa ya, metode belajar yang paling maksimal buat kalian gitu. Nggak harus ngikutin orang-orang lain. Terus juga kalian bisa juga ikutin kelas di luar sekolah gitu, kayak misalnya les, bimbel, ataupun juga bimbel online juga. Konselnya menurut gue itu bagus banget, berpengaruh banget buat kalian, karena apa yang dipelajarin di sekolah tuh nggak bisa benar-benar bantu kalian gitu. Pasti ada banyak hal yang dari sekolah tuh kurang gitu. Apalagi kalau kalian di sekolah males-malesan, terus juga banyak main yang ada malah. Nah itu penting banget buat ikut kelas di luar sekolah. Itu sih buat gue, dari gue. Oke, terima kasih banyak Kak Acu atas sharing-sharing Kakak nih, atas pengalaman Kakak, terus tadi atas penjelasan mengenai SBMPTN nih Kak. Nah, bagi teman-teman apakah ada yang memiliki pertanyaan untuk Kak Acu? Kak, saya mau tanya. Iya, silakan. Ini pendapat kakak aja. Menurut kakak, jalur yang mana yang lebih quote-unquote mudah untuk dipilih kalau mau masuk PTN, antara jalur mandiri, jalur SNMPTN, atau jalur SBMPTN, yang paling lebih mudah dan lebih baik kita mengikuti supaya kita bisa masuk PTN lebih lancar, lebih mudah? Kalau gue, menurut gue ada plus minusnya sih setiap jalur itu. Kalau misalnya dari SNM, plus minusnya nanti kalian ya cuma ngandelin nilai kalian doang sama portofolio yang kalian kirim. Kalau misalnya di SBM, kalian nanti apa ya, itu kuotanya paling gede gitu di tes. Karena kalau nggak salah SNM tuh minimal perguruan tinggi tuh 40% gitu buat minimalnya ya. Beda sama SNM yang maksimalnya kalau nggak salah 20%, itu maksimalnya. Sama mandiri juga kalau nggak salah maksimalnya sekian persen gitu. Terus juga menurut gue kalau misalnya emang kalian apa ya, punya uang yang berlebih, terus juga apa ya, punya kemampuan ekonomi yang cukup, ya kalian bisa manfaatin mandiri juga, terus juga nggak terpaku sama perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia kok. Kalian juga bisa keluar gitu, kuliah di luar, itu nggak masalah banget kok menurut gue ya, kalau misalnya emang kalian punya uang yang memadai. Tapi kalau misalnya emang kalian pejuang-pejuang ya, kalian bisa banget andelin SBMPTN, karena apa ya, di sini tuh emang tempatnya buat kalian berjuang gitu. Kalian pakai benar-benar belajar dari awal, kalian pakai nilai kalian itu dites dulu. Terus juga yang kalian hadapi tuh bukan seangkatan sama kalian doang. Jadi nanti kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya gagal di SBMPTN itu bakal ikut lagi tuh di SBMPTN. Jadi kalian harus benar-benar
benar-benar kuat mental gitu untuk berjuang melawan mereka gitu. Tapi pasti aja kalian yang masih fresh ini apa ya, punya peluang yang lebih kok buat ikut di SBMPTN. Menurut gue sih itu sih. Baik, terima kasih Kak. Banyak. Oke, terima kasih kepada Kalintar atas pertanyaannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya juga? Mau nanya dong. Iya, silakan. Kak, mau nanya. Kan misalkan saya nggak lolos di SNM ini, kan otomatis kan ikut SBM kan. Nah, pas di SBM itu saya pengen linjur. Misalkan saya kan sekarang di IPA nih. Misalkan saya pengen ngambil yang di jurusan-jurusan IPS. Nah, kan terkenal banget tuh katanya kalau linjur itu kayak kemungkinannya kecil. Nah, terus asal jurusan itu dilihat gak sih kayak misalkan kayak seberapa besar pengaruhnya asal jurusan sama terhadap peluang kita masuk PTN yang kita pengenin lewat SBM itu. Oke, kalau misalnya dari SBM ya, kalau misalnya gue ngeliat, kalau misalnya SBM itu tuh dia kalau misalnya IPA sama kalau misalnya IPA misal mau ke IPS, dia itu nanti ikut jalurnya tuh jalur yang campuran gitu ujiannya, bukan ujian IPA maupun ujian IPS. Jadi itu digabung kelasnya. Jadi kalian tuh bakal ngerjain soal-soal dari IPA juga dan juga IPS juga. Jadi kalau menurut gue dari asal kalian IPA terus mau ke IPS itu kayak nggak masalah deh, karena ada tes campuran itu, dan itu yang mempengaruhi itu pasti ujung-ujungnya skor juga. Jadi ya tinggal kalian kuatin diri kalian yang mau linjur, karena jujur itu berat banget, dengan belajar sungguh-sungguh banget supaya dapat skor yang tinggi gitu. Itu sih dari gue. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Angga atas pertanyaannya. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Kak Acul? Kak, saya mau nanya dong, Kak. Ya, boleh, silakan. Kan buat jalur SBMPTN ini kan yang aku tahu soalnya itu kayak hot gitu yang bener-bener susah gitu. Nah, itu cara Kakak ngatur waktu buat belajarnya itu gimana, Kak? Masih. Oke, sama-sama. Jujur, gue bukan orang yang pinter bagi waktu buat belajar, tapi yang gue tahu dari teman-teman gue, buat kalian nih, apalagi yang belajar serba di rumah, kalian pertama kalian harus nyiapin lingkungan yang enak gitu buat belajar di rumah. Kayak misalnya di kamar kalian ciptain lingkungan yang paling enak gitu buat kalian bisa belajar dengan baik gitu. Karena itu jujur mendorong banget buat kalian buat memahami pelajaran-pelajaran. Terus juga kalian tuh sebisa mungkin mulai dari awal. Kalau misalnya bisa dari kelas 10, kalian mulai nanya-nanya sama kakak kelas kalian tentang SBMPTN itu, tentang tes-tesnya gitu. Terus juga kalian bisa juga ngandelin dari soal-soal. Itu juga kakak-kakak kelas kalian pasti banyak kok yang punya soal-soal, yang punya buku-buku sebelumnya di UTBK sebelumnya itu kalian boleh banget kok manfaatin, kalian boleh minta soal-soalnya, boleh nanya-nanya ke kakak kelas kalian. Terus juga apalagi ya, kalian juga untuk ngalahin soal HOTS itu di sekolah jujur nggak benar-benar diajarin gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian punya kemampuan yang lebih, kalian bisa banget kok ikutin bimbel-bimbel gitu. Nggak harus bimbel langsung kok, bisa bimbel online juga, karena saya jujur ngikutin bimbel online dan itu menurut saya ngebantu gitu loh. Apa yang dijelasin di bimbel online tuh lumayan berpengaruh gitu buat saya. Itu sih buat jawabannya. Oke, makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Fajrin atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang masih memiliki pertanyaan untuk Kak Syamsul? Oke Kak, saya sebenarnya punya pertanyaan juga nih Kak buat Kakak sendiri. Untuk sistem SBMPTN ini sendiri, kalau saya tidak salah nilai itu mirip seperti sistem UN ya Kak saat SD SMP ya Kak? Seperti PPDB Kak. Jadi kita tes terlebih dahulu, lalu sistem masih seleksi menggunakan nilai. Apakah seperti itu atau bagaimana Kak? Kalau misalnya SBM tuh jadi sistemnya pertama kalian daftar buat ikut ujian UTBK sama daftar perguruan tinggi negeri yang kalian mau. Jadi itu bedanya sih sama UN, karena kalau UN kan kalian kalian ngerjain soal nanti dapat nilai NEM, habis itu kalian bisa daftarin itu ke sekolah selanjutnya, misal dari SMP ke SMA. Nah, kalau misalnya bedanya sama kuliah tuh itu kalian udah daftar pertama buat UTBK sama daftar langsung buat perguruan tinggi sama jurusan yang kalian pengen. Itu sih yang bedain. Jadi kalian nggak bakal tahu skornya berapa, jadi nanti tiba-tiba pas pengumuman, udah kalian lulus atau enggak, itu sih.
Oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin ini kakak mau menjelaskan tentang jalur ketua OSIS ya Kak, betul Kak? Oh iya, ini ada titipan dari Vanessa tentang jalur ketua OSIS. Gue bacain ya, ini dia udah ngetik. Pertama, jalur ketua OSIS itu jalur penerimaan mahasiswa itu untuk para siswa yang memiliki pengalaman sebagai ketua OSIS di SMA maupun SMK. Nah, terus juga pada tahun 2018 jalur ini diinisiasi oleh IPB awalnya dengan alasan leadership. Nah, terus akhirnya kebijakan leadership ini diikutin gitu, ditiru sama beberapa tapi kebijakan universitas ini setiap tahunnya bisa aja berubah. Jadi apa ya? Nggak mesti sama gitu antara tahun ini sama tahun kemarin, karena kemarin 2 tahun lalu itu Kak Bani dapat, terus juga tahun ini Vanessa dapat. Nah, buat tahun ini itu Vanessa nggak ngasih tahu ada apa enggak, itu jadinya mesti kalian sendiri yang cari tahu ke universitasnya masing-masing. Terus juga apa lagi ya? Ketentuan untuk jalur ini yang pertama, pernah menjadi ketua OSIS selama SMA, SMK, atau sederajat. Terus juga menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Terus juga kalian tuh harus lulusan IPA. Itu salah satu ketentuannya. Terus juga memiliki rata-rata nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi itu selama 5 semester minimal 80. Terus juga catatan tidak hanya IPB, ada PTN lain yang membuka jalur ketua OSIS. Antara lain ada Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, terus juga ada UPN VJ. Terus juga setiap universitas itu memiliki sistem dan prosedur pendaftaran yang beda. Nah, itu makanya kalian bentar. Oh ya, kalian jadi bukan cuma harus belajar tapi juga harus pinter-pinter nyari informasi di universitas tersebut gitu sih. Udah, itu aja dari Vanessa. Oh ya, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya langsung ke Kak Vanessa itu bisa di Instagramnya. Itu ada @vaneshaaz gitu. Oke, terima kasih Kak Acu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan untuk Kak Acu, untuk Kak Zaki, mungkin juga untuk Kak Debita yang tadi belum sempat dipertanyakan, mungkin boleh nih ditanyakan sekarang. Bagaimana teman-teman? Baik. Nah, ini saya punya pertanyaan nih Kak untuk Kak Zaki, untuk Kak Acu, untuk Kak Debita dari Instagram pertanyaannya. Mungkin dari salah satu dari kakak bisa menjawab, atau mungkin Kak Debita, Kak Zaki, dan Kak Samsul juga ingin menjawab ini. Yang pertama ada cara pengatur waktu belajar yang efektif antara untuk ujian sekolah dan UTBK. Tadi sudah ditanyakan ya ke Kak Samsul, mungkin Kak Debita dan Kak Zaki ingin menambahkan. Silakan Kak. Siapa dulu nih? Boleh mungkin dari Kak Zaki dulu untuk ini. Cara belajar yang efektif ya. Mungkin tadi Acul udah bilang, ciptain suasana kalian gitu, ciptain cara belajar yang efektif buat kalian. Karena gue yakin setiap orang punya cara belajar yang beda-beda. Ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang dengan gambar. Nah itu kalian temuin tuh cara belajar kalian. Kalau gue pribadi, gue sosok orang yang cara belajarnya audio visual. Jadi dulu tuh kalau guru nerangin, sini selama ada kalian nggak ngerasain ya peraturan HP dikumpulin. Nah ini gue ceritain. Mungkin Asinta ngerasain, Linter ngerasain. Jadi dulu di 60 itu ada peraturan dari Bapak Kepala Sekolah kalau dari mulai pukul 6:30 sampai pulang itu HP dikumpulkan. Nah sebelum itu gaya belajar gue ya dengan merekam. Jadi guru jelasin apa, itu kelas 1 ya. Guru jelasin apa, ya gue rekam, nanti setelah sampai rumah gue dengerin apa yang maksudnya apa yang dijelasin tadi. Habis itu kalau nggak ngerti ya gue tanya ke temen atau enggak tanya ke gurunya langsung. Itu sih yang paling penting, yang paling efektif adalah cara menemukan belajar kalian gitu. Kalau misalkan kalian belajar lagi pengen belajar UTBK ya kalian belajar UTBK gitu. Kalian pengen belajar ujian sekolah ya kalian belajar ujian sekolah gitu. Dibaginya kayak gitu aja. Sama yang paling penting adalah namanya skala prioritas.
kalian yang lebih deket apa nih? Misalkan antara ujian sekolah sama UTBK. Oh, duluan ujian sekolah, ya kalian harus terfokus dulu nih ke ujian sekolah gitu. Setelah ujian sekolah rampung, baru kalian belajar UTBK. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian nggak belajar UTBK gitu. Karena kan sebelumnya kalian udah belajar nih. Sebelum ujian sekolah diumumin kan pasti kalian udah belajar. Nah, itu pentingnya persiapan yang matang. Karena ketika kalian kelas 12 ada aja acaranya. Ada tryout dari Gunadarma atau ada tryout dari mana, ada simulasi ujian sekolah, simulasi ujian akhir gitu-gitu sih yang kadang menghambat kita untuk belajar gitu. Akhirnya nggak belajar gitu. Akhirnya itu ya gitu. Makanya kalian kalau bisa persiapkan dari sekarang. Ketika udah seperti itu, ya kalian udah punya bekal. Oh, seenggaknya kalian udah tahu giliran ada kegiatan yang lain ya, kalian lebih bisa matang persiapannya. Itu aja sih paling. Oke, thank you Kak Zaki. Mungkin dari Kak Debita? Oke, jadi sebenarnya yang dijelasin Jaki udah menjelaskan semuanya ya, tapi pengen nambahin aja. Ini sih, kalau misalkan kalian mau belajar, singkirin HP. Karena HP itu benar-benar racun banget. Apalagi kayak sosial media, terus dan lain sebagainya, itu disingkirin. Gimana sih Kak caranya? Ya kalian bikin komitmen kayak kalau misalkan kalian pengen belajar, dengan misalkan kayak belajar sukses gitu, nggak yang terpengaruh sama HP yang misalkan HP bunyi sedikit atau ada notifikasi sedikit langsung nengok, itu ya itu bikin komitmen. Gimana kalau kayak gue tuh pengen deh belajar tuh seharian full tanpa diganggu, ya udah HP-nya singkirin dulu. Terus kayak mungkin bisa kasih tahu teman-temannya kalau misalkan mau chat nanti aja jam berapa gitu. Intinya itu sih yang Jaki jelasin, sama singkirin HP gitu. Yang bikin-bikin racun tuh singkirin deh pokoknya gitu. Itu sih. Oke, thank you Kak Debita. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kakak dari Instagram. Motivasi terbesar Kak Debita, Kak Samsul, dan Kak Zaki dalam menempuh perguruan tinggi itu apa sih Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Debita. Motivasi terbesar ya. Yang pertama, karena di antara saudara saya itu belum ada yang dapat PTN. Itu adanya PTS gitu, perguruan tinggi swasta. Jadi itu motivasi utama saya. Terus juga ini sih, kayak kalau PTN kan biayanya lebih murah aja ya. Jadi saya pengen gimana pun kuliah, tapi dalam posisi yang nggak terlalu banyak keluar uang. Karena gimana pun juga saya bukan dari golongan yang kaya, kayak golongan menengah biasa-biasa aja. Jadi saya memanage uang saya biar jangan terlalu kebuang banyak gitu. Itu sih motivasi terbesar. Oke, thank you Kak Debita. Mungkin dari Kak Acul? Kalau dari gue, motivasi utama gue pasti orang tua gue. Sekarang gue cuma punya ibu gue, jadi gue pengen banget ngebanggain ibu gue jujur. Terus juga gue pengen ngerasa kurang gitu kalau gue tuh cuma belajar sampai SMA doang. Jadi gue rasa perlu gitu buat melanjutin pendidikan ke perguruan tinggi. Sebenarnya nggak harus perguruan tinggi negeri kok, ada swasta, ada yang lain-lain. Tapi gue milih perguruan tinggi negeri karena mirip-mirip kayak Debita sih, karena gue bukan orang yang benar-benar punya banyak duit. Jadi gue pikir ini nih tempat gue buat berjuang, ini tempat yang cocok buat gue. Itu sih kalau dari gue. Oke, thank you Kak Acul. Dari Kak Zaki? Ya mungkin semuanya udah diterangin lah sama Acul sama Debita. Motivasi terbesar gue masuk PTN tuh sebenarnya adalah gimana ya? Karena gue juga dari golongan keluarga yang biasa-biasa aja gitu kan, yang nggak kaya-kaya banget gitu. Ya gue pengen lah merubah nasib orang tua gue biar nggak sama seperti gue gitu. Istilahnya gue pengen ngelompat lebih jauh lah dari orang tua gue. Orang tua gue punya penghasilan segini, ya gue pengen punya penghasilan segini. Karena jujur orang tua gue cuman lulusan D3 gitu, nggak sampai sarjana. Nah di situ motivasi terbesar gue kayak gue nggak mau sama kayak bokap gue, nggak mau sama kayak bapak gue gitu. Ya kalau bisa gue harus melompati nih, seenggaknya gue bisa sarjana gitu. Bokap gue pun nyokap gue juga pun nggak lahir dari golongan sarjana, dia cuma lulusan SMA. Nah di situ kayak motivasi terbesar kayak gue harus sarjana gitu loh. Gue harus masuk ke perguruan tinggi negeri. Benar kata Acul, nggak cuma perguruan tinggi negeri doang yang yang menentukan masa depan kalian gitu. Nggak cuma perguruan tinggi negeri doang, percaya. Ada perguruan tinggi negeri swasta, perguruan swasta, tinggi swasta yang
malah justru dari PTS itu kalian bisa sukses gitu loh. Makanya saran gue juga jangan terkungkung di PTN. Kalau kalian nggak dapat PTN pun ya masih ada kok swasta-swasta yang lain gitu. Kalian bisa berjuang di situ. Kalian bisa raih apa yang kalian capai di situ. Jangan minder gitu. Oh gue swasta, lu swasta ya, gue PTN. Enggak, semua sama gitu. Karena yang menentukan masa depan kita itu kita sendiri, bukan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri gimana sih perguruan tinggi negeri swasta? Sorry udah capek. Perguruan tinggi swasta itu. Gitu sih. Maaf ya kalau keselip. Iya Kak. Oke, makasih banyak Kak Zaki. Teman-teman, kita berikan aplaus untuk Kak Acul, Kak Debita, dan Kak Zaki yang sudah sharing mengenai pengalamannya, mengenai jalur-jalur untuk masuk ke PTN. Nah, semoga teman-teman yang hadir di 60 Sessions malam ini dapat termotivasi dan juga mengerti lebih jauh mengenai PTN, mengenai pendaftarannya di PTN. Nah, teman-teman, mungkin itu saja ya yang dapat dari narasumber 1, 2, 3 dari Kak Zaki, dari Kak Acul, dan Kak Debita. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Kak Zaki, terima kasih kepada Kak Acul, dan terima kasih kepada Kak Debita sekali lagi. Saya pamit undur diri, selamat malam semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Noval. Nah, ini benar-benar ya menginspirasi banget nih dari Kak Zaki, Kak Deptia, Kak Acul juga benar-benar menginspirasi kita semua nih adik-adiknya untuk bisa masuk ke PTN. Udah gitu diceritain juga tentang perjalanannya biar bisa sampai di titik sekarang tuh gimana, itu benar-benar menginspirasi banget sih. Apalagi dikasih tahu tips dan triknya, terus apa aja yang perlu dipersiapin, itu benar-benar ngebantu dan benar-benar membuat kita semua tuh termotivasi gitu loh untuk bisa masuk ke PTN. Nah, dikarenakan sudah di penghujung acara nih, yang pastinya saya dan juga para anggota OSIS MPK lainnya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kakak-kakak pembicara nih yang hebat-hebat semuanya, yang mau meluangkan waktu untuk membantu adik-adiknya agar bisa masuk ke PTN. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf bila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.